kafirah. Yang dia panggil seluruh tenaga-tenaga Jerman dari Jerman untuk membuat lampu, karena belum ada penerangan kan, untuk membuat lampu. Mesin dah dibuatnya, dah dibelinya, semua oke. Sudah dirakit dan sudah dipasangnya. Ini profesor yang datang ke Iran ini, dia panggil tenaga ahli langsung dari perusahaan itu. Begitu tak dijalankan, mesin ini tiba-tiba tak jalan. Dibongkar lagi, pasang lagi, sampai tak jumpa. Apa masalahnya ini? Tiba-tiba salah seorang hamba Allah yang soleh ini datang menemui pengusaha tadi. Kau nampak gelisah. Apa yang menyebabkan kegelisahan? Biasa di sana selalu manggilnya Haji Obo. Haji Obo, ini kita punya masalah besar. Kita dah buka usaha besar ini, dan kita hadirkan semua tenaga-tenaga ahli dari asing ini, dari luar ini, tapi semua tak ada yang mampu untuk menghidupkan dan menyalakan mesin ini. Dia sepertinya frustasi. Hampir-hampir ini profesor ini tidak dipulangkan lagi. Begitu datang Ayatullah ini mengatakan, oke, kalau begitu esok hari aku akan datang. Keesokan harinya Ayatullah ini datang, disaksikan oleh profesor-profesor ini sambil cakap, siapa orang tua ini? Dia nampak mukanya seperti Yesus. Dia cakap, apa dia kerja? Diam saja. Ayatullah ini langsung dia pegang seluruh mesin-mesin yang rusak tadi. Tak lama kemudian dia pergi. Apa yang terjadi? Silakan kau coba. Begitu dihidupkan, mesin itu jalan kembali. Ayatullah mengatakan kepada pemilik ini, aku ingin hendak menundukkan kesombongan orang asing tadi, yang mengatakan tanpa intelijensianya tidak akan pernah berjalan. Tidak. Kuasa Allah jauh dari segala kekuatan manusia. Karena dia adalah sebagai asrar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah Allah berikan kuncinya kepadanya. Maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini bahwa para aulia, wali-wali Allah memiliki iradah takwiniyah, mampu mengatur alam ini. Bukan satu mesin. Alam bisa diputar oleh dia, tapi tujuannya satu, untuk menunjukkan dan untuk menundukkan kesombongan orang Jerman ini. Di situ bahwa ternyata orang kalau mendekati Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang dimilikinya bukan atas jasa dirinya. Ananiyah tidak ditonjolkan, tetapi yang dia tonjolkan hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala Nabiullah Musa alaihi salam menginginkan bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini hatta anzurak." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu padaku sehingga aku bisa menjumpaimu, sehingga aku bisa melihatmu. Tetapi apa? Kata Allah, "Lan tarani ya Musa." Allah menggunakan kata-kata, kalau dalam bahasa Arab itu lan tidak akan pernah terjadi. Jadi lan itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Dan Allah mengatakan lan tarani ya Musa, engkau tidak akan pernah melihatku. Alasannya, selama ananiyah, ego engkau munculkan. Jadi selama ego manusia itu muncul ke permukaan, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah nampak dalam dirinya. Jadi
Ya. Jadi puasa ini kembali untuk menguji kesabaran kita. Karena itu coba indah sekali ayat yang mengatakan la'allakum tattaqun, bentuk present. Kalian tahu kan bentuk present maknanya apa? Ini present continuous lagi. La'allakum tattaqun, supaya kalian terus memperbaharui ketakwaan, terus membaharui ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan puasa tadi. Puasa begitu sirna, begitu lepas Ramadan, bukan berarti Anda tidak berpuasa lagi. Karena apa? Puasa dimensi spiritual itu yang lebih diutamakan. Mata batin kita harus berpuasa, mata lahiriah kita juga harus berpuasa. Karena itu tatkala Imam Ali Zainal Abidin kalau tidak salah bertanya kepada Zuhri, "Wahai Zuhri, dari mana kau?" Zuhri mengatakan, "Aku baru saja dari masjid." "Apa yang kau lakukan?" "Aku ingat puasa. Dan aku tatkala ingat puasa bahwa Allah tidak mewajibkan puasa kecuali bulan Ramadan." Kemudian kata Imam, "Sungguh salah sekali kau. Siapa yang mengatakan bahwa puasa itu hanya bulan Ramadan?" Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan bahwa ada 40 jenis puasa. 40 jenis puasa, bukan puasa Ramadan saja. Jadi 40 jenis ini yang baru kita ketahui adalah Ramadan. Dan Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan puasa 1, 2, 3, 4 sampai 40 jenis puasa. Maknanya bahwa cleaner yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul cleaner yang paling utama untuk membersihkan batin manusia. La'allakum tattaqun ini supaya kita senantiasa continue memperbaharui iman kita, memperbaharui takwa kita, menghilangkan nafsu-nafsu kita. Karena di dalam puasa ada nilai makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran kita, sabar. Sabar dalam apa? Bukan hanya sekedar mengekang. Sebenarnya apa yang paling penting itu bukan menahan laparnya, tetapi menahan ambisi kita untuk terjerumus dalam dunia materi kita. Karena apa? Makan yang kita impi-impikan, yang kita tujukan ini sebenarnya adalah nafsu kita. Dan puasa itu mengekang nafsu kita, mengendalikan nafsu kita dari sifat amarah kita. Karena seringkali kita kadang-kadang kalau spiritual kita tidak baik, cepat tersinggung. Orang yang cepat tersinggung perlu banyak puasa. Karena apa? Itu adalah api. Marah itu adalah api. Karena itu api bila ada percikan oil sedikit aja, dia akan mengejarnya. Karena itu orang yang spiritualnya rusak, begitu tersinggung, dia akan cepat marah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, padamkan amarah dengan apa? Dengan berwudu. Padamkan amarah dengan berwudu. Artinya apa? Wudu ini bisa menghanguskan, bisa mematikan api emosi yang ada dalam diri kita. Dan perlu diperhatikan bahwa emosi yang kita miliki ini berbahaya untuk diri kita. Paling tidak, kalau kita cepat lekas emosi, kawan kita mulai menjauh sedikit. Jangan suka bercanda dengan dia. Karena apa? Suka tersinggung. Ingat, sosial kita bagaimana? Hubungan sosial kita pun terancam. Kemudian apa? Secara emosional juga, orang yang selalu cepat marah ini akan cepat terkikis jiwanya, tersinggung selalu. Dia tidak boleh bercanda dengan dia. Kemudian apa? Jangan harap, lihat bagaimana dia punya keluarga. Orang yang cepat emosi